di dalam ibadah IMPA pada tanggal 3 Mei 2020. Nah adik-adik, walaupun ibadah kita hari ini tidak bertemu secara langsung dan dilakukan secara online, tapi adik-adik mau tetap semangat ya, mau tetap bersukacita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, betul kan adik-adik, begitu besar penyertaan Tuhan bagi kita. Saatnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kana? Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 151. Jika adik-adik sudah ada Kidung Ceria di depan adik-adik, adik-adik bisa membukanya ya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 151 dengan judul Aku Bersukacita. Hati-hati tanganku. Adik-adik ingat ya gerakannya, kita mau nyanyi sama-sama. Mana tangannya? Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu akan sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Ya adik-adik, selamat pagi. Selamat ketemu lagi dengan Kak Grace. Hari ini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap? Tolong dipersiapkan Alkitabnya. Sudah dipegang semua Alkitabnya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa, mohon bimbingan Roh Tuhan supaya kita semua mengerti apa maksud Tuhan lewat firman yang kita dengarkan. Oke, semuanya siap? Nah, sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu lagunya. Ini yang kanan, ini yang kiri. Bisa ya semuanya? Ya, oke. Ini yang kanan, ini yang
Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu di hari Minggu yang suci ini bertunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau masih beri kami waktu untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun lewat ibadah online. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, khususnya hari ini, saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti firman yang kami dengarkan dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa ini? Ya, betul. Ini adalah kantong persembahan. Ketika kita datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak, biasanya kita akan membawa persembahan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana memberikan persembahan yang baik untuk Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang ambil Alkitabnya. Kita mau baca sama-sama Alkitab di ibadah hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini itu terambil dari kitab Imamat. Ya, Imamat itu adalah kitab Perjanjian Lama. Sudah dibuka ya? Bacaan kita dari Imamat pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga. Adik-adik yang masih kecil, yang TK, minta tolong mama papanya untuk bukakan Alkitab kita, ya. Oke, mari kita baca ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Nah, adik-adik, kitab Imamat pada waktu itu, di kitab Imamat ini banyak aturan-aturan yang diperintahkan oleh Tuhan ketika kita beribadah. Termasuk hari ini peraturan tentang bagaimana memberikan persembahan yang baik untuk Tuhan. Adik-adik, seperti yang tadi kita baca, bahwa persembahan yang kita umat bawa kepada Tuhan itu adalah sungguh-sungguh persembahan yang baik, yang harus diambil dari hasil ternak. Pada zaman itu, persembahan buat Tuhan itu adalah korban bakaran dari hasil ternak yang merupakan ternak dari umat Israel sendiri, tidak dari orang lain. Nah, ketika umat mau datang ke rumah Tuhan, kitab Imamat ini mengajarkan bahwa tidak boleh dengan tangan hampa atau tidak membawa apa-apa ketika kita datang ke rumah Tuhan. Tapi kita harus membawa persembahan, yaitu tadi korban bakaran dari hewan ternak yang baik, yang gemuk, yang benar-benar utuh dan dipersembahkan dengan hati yang penuh syukur. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Persembahan yang baik itu seperti apa sih ketika kita datang di dalam ibadah? Kan tadi dibilang ketika beribadah nggak boleh dengan tangan hampa, tapi kita harus membawa persembahan. Nah, bagaimana supaya kita punya persembahan itu berkenan kepada Tuhan? Nih, kakak kasih tahu. Yang pertama, adik-adik harus membawa persembahan yang baik kepada Tuhan. Yang baik kepada Tuhan itu adalah, kenapa kita harus memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan? Kan Tuhan sudah kasih kita sehat.
Siapa yang kasih kita sehat? Tuhan kan? Siapa yang kasih kita pinter? Pasti Tuhan. Siapa yang kasih berkat buat mama papa sehingga bisa memenuhi kebutuhan kita? Juga Tuhan. Makanya ketika kita datang beribadah, kita membawa persembahan itu adalah bentuk terima kasih kita sama Tuhan. Karena Tuhan sudah sayang pada kita lewat mama papa. Nah, yang kedua, ketika membawa persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang tadi dibilang apa? Menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan itu? Persembahan, kalau kita mau ke IMPA itu kan mama papa kasih kita uang persembahan. Nah, persembahan yang diberikan mama papa itu harus kita bawa semuanya. Nggak boleh kita tuker-tuker dulu. Atau kita jajanin dulu nih, lumayan. Mama kasih 10.000, 5.000-nya kita jajanin dulu. Jajanin permen, jajanin es krim. Nanti sisanya kita kasih buat Tuhan. Nah, itu Tuhan nggak berkenan persembahan seperti itu. Atau ketika kita membawa persembahan, persembahannya itu uangnya dikucel-kucel, dilipat-lipat seperti kertas origami. Nah, itu juga berarti kita tidak menghormati Tuhan. Nah, adik-adik, kemudian persembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu yang ketiga, kita harus mempersembahkannya dengan sukacita dan penuh syukur. Bagaimana caranya? Kita harus mempersiapkan dengan baik. Kalau perlu, 1 hari sebelum ibadah, kita sudah mempersiapkan persembahan kita. Kalau mama papa lupa, kita ingetin. Mama, papa, mana persembahan adik buat besok? Aku mau ke IMPA, aku harus kasih persembahan yang baik buat Tuhan. Supaya Tuhan senang ketika anak-anaknya datang membawa persembahan yang baik buat Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan? Angkat tangan. Ya, sudah pasti kita semua ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Nah, ketika kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, itu berarti kita percaya bahwa lewat persembahan yang kita berikan, Tuhan akan semakin memberkati kita. Tuhan akan semakin memberkati mama papa kita untuk membesarkan kita dan memenuhi segala kebutuhan kita sehari-hari, untuk sekolah, untuk makan, untuk memberikan kita gizi yang baik. Kita percaya ketika kita memberikan persembahan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita, maka Tuhan akan memberkati kita, mama papa dan seluruh keluarga. Nah, adik-adik, maukah kita bertekad setiap kita datang ke IMPA, kita harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, untuk aktivitas kita hari ini, seperti minggu lalu, udah pinter tuh adik-adik menghafal ayat hafalan yang diberikan oleh Kak Ana. Nanti videonya akan tayang ya, sebentar jangan kemana-mana dulu. Nanti kita lihat siapa yang sudah menghafal dengan baik. Nah, minggu ini kakak akan berikan aktivitas kita di rumah. Kita membuat video doa persembahan. Nanti doa persembahan itu kita akan tayangkan juga dalam IMPA minggu depan. Jadi adik-adik yang bertugas sebagai pemimpin doa persembahan. Ayo adik-adik, minta mama papanya rekam ya. Semangat. Mazmur 42 ayat 12b. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 ayat 12b. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 ayat 12b. Berharaplah kepada Allah,
Untuk merespon firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? Kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya ambil sikap berdoa, tapi sebelumnya kita nyanyiin satu lagu dulu ya. Lagu Klik Klok Klik Klok. Yesus yang baik, terima kasih karena kami semua anak-anak-Mu telah mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan, terlebih ketika kami membawa persembahan kepada Tuhan. Biarlah kami selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan begitu banyak berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami semua, berkati mama papa, berkati kakak, adik, oma, opa, dan seluruh keluarga kami, supaya kami dapat memberikan persembahan yang terbaik dari rumah kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Bapa kami dalam surga, berkati kami semua ketika kami bermain, dalam kami melakukan apapun di rumah kami, khususnya ketika pada saat ini kami ada dalam masa-masa karantina karena pandemi COVID-19. Tuhan tetap berikan kami kesehatan, kekuatan, dan beri kami juga selalu hati yang taat untuk selalu berdoa, memohon belas kasihan Tuhan supaya pandemi ini boleh cepat berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menserahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami di pagi hari ini yang kami bawa kepadamu demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, mari mempersiapkan persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan dapat disampaikan kepada Papa Mama untuk dikirimkan kepada rekening GPIB Galilea Bekasi sebagai penunjang pelayanan. Adik-adik, sambil memberi, mari kita memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab
Adik-adik, setelah memberikan persembahan, mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan dalam doa yang dibawakan oleh Kak Hani. Ya adik-adik, kita bersama-sama akan berdoa persembahan. Tapi sebelum berdoa, kita mau nyanyi satu lagu dulu ya sebagai pengantar persembahan kita hari ini. Lagunya yaitu Ini yang kanan, ini yang kiri. Bisa semua ya adik-adik ya? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, jikalau hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk bersyukur kepadamu melalui persembahan kami. Tuhan, terima kasih bahwa persembahan yang kami persembahkan ini adalah berkat daripadamu melalui pekerjaan dan usaha dari orang tua kami. Berkatilah tetap Tuhan, baik pekerjaan ataupun usaha orang tua kami, agar kami dapat selalu memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah persembahan yang sudah terkumpul ini Tuhan, agar terpakai dengan baik di dalam pelayanan kami di IMPA, khususnya di GPIB Galilea Bekasi. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan dan terus menjadi anak-anak terang. Nah adik-adik, kita harus tetap menjaga kesehatan ya, dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan memakan makanan bergizi, dan juga tetap kita harus menjaga jarak. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan doa berkat yang akan dibawakan oleh Kak Grace. Mari kita berdoa. Kiranya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan tetap melindungi kami, keluarga kami, bahkan persekutuan kami dari saat ini ke